Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Anggi Aulia, Mawar Natalia, dan Katarina Nikmas Hutapea. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Anggaran Penjualan dan Ramalan Penjualan yang akan dipresentasikan oleh Katarina Nikmas Hutapea. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang diharapkan untuk periode anggaran mendatang. Jumlah barang jadi yang diinginkan dijual akan menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi. Pada akhirnya jumlah barang jadi yang harus diproduksi akan menentukan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, penting sekali untuk dapat diperkirakan jumlah barang jadi yang akan dijual secara akurat dalam periode anggaran mendatang, karena akan mempengaruhi penyusunan anggaran-anggaran lain yang ada dalam anggaran induk. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, faktor pemasaran. Luas pasar, entah itu bersifat regional, lokal, internasional, atau regional, serta persaingan yang ada di dalamnya. Yang kedua itu ada faktor keuangan. Anggaran penjualan juga dipengaruhi oleh kemampuan modal kerja yang mendukung pencapaian target penjualan yang akan dianggarkan. Yang ketiga itu ada faktor ekonomis. Perusahaan pun perlu memperhatikan bahwa meningkatnya penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya. Yang keempat ada faktor kebijakan perusahaan. Faktor kebijakan perusahaan adalah seperti yang membuat produk dengan kualitas terbaik, sehingga kesempatan untuk menjual produk dengan kualitas yang di bawahnya pada perusahaan lain akan tertutup. Yang kelima ada faktor perkembangan produk, sangat mempengaruhi anggaran. Dan yang terakhir itu ada faktor teknis, seperti mesin dan alat yang mampu memenuhi target penjualan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Mawar Natalia Borusitorus. Ada 9 hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran. Pertama, memahami kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Kedua, meninjau besaran anggaran setahun. Ketiga, menyusun panitia penanganan anggaran. Yang keempat, menentukan pedoman anggaran. Yang kelima, membuat persiapan anggaran. Yang keenam, membuat perencanaan anggaran sesuai jenis kebutuhannya. Yang ketujuh, menentukan pedoman anggaran tersebut. Yang kedelapan, membuat rencana pendistribusian. Yang kesembilan, melakukan rapat verifikasi, lalu melaksanakannya sebaik mungkin. Ramalan penjualan. Ramalan penjualan atau sales forecasting merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Metode kuadrat kecil, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar nilai-nilainya dapat diprediksi yang mana data-data tersebut tidak terdapat pada data-data yang telah dimiliki. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi Aulia. Baiklah, kita bisa melihat ada metode kuadrat terkecil dan metode momen. Contoh kasusnya, data dari hasil penjualan mesin fotokopi dari PT Indomesin selama 5 tahun terakhir, dari 2012 sampai 2016, yang mana di penjualan jumlahnya 760, X 10, X pangkat 2 30, XY 1620. Penyelesaiannya 5 dikali 1620 dikurang 10 dikali 760 per 5 dikali 30 dikurang 10 pangkat 2 sama dengan 8100 dikurang 7600 per 150 dikurang 100 sama dengan 760 per 5 dikurang 10 dikali 50 sama dengan 132 sama dengan 132 ditambah 10X sama dengan 132 ditambah 50 sama dengan 182 unit. Jadi ramalan penjualan untuk tahun 2017 sebesar 182 unit. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.